فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang insyaallah kami cintai di atas keimanan dan keislaman. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Pada kesempatan hari ini Allah berkenan memberikan kita kembali kesempatan untuk bertemu, bersua dengan saudara-saudara kita. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpisah pun Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah jadikan tempat berkumpul kita kembali di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada satu hadis yang ingin kami sampaikan di pendahuluan hari ini untuk menambah motivasi bagi diri kita, tidak sungkan mengambil manfaat dari menunggu sholat sembari bermajlis, sembari mengikuti pengajian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr. Beliau pernah bercerita, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib." Suatu ketika kita pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat maghrib. Faraja'a man raja' wa 'aqqaba man aqqab. Sebagian dari kita ada yang pulang, sebagian lagi ada yang tidak pulang. Setelah salat maghrib, dia duduk di masjid menunggu sampai isya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an qad hafazahu an-nafs. Qad hafazahu an-nafas. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam tergopoh-gopoh lari masuk ke dalam masjid. Terengah-engah nafasnya saking buru-burunya. Qad hasara an rukbatayhi, sampai hampir saja tersingkap betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena buru-buru. Ternyata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ingin menyampaikan, kata beliau, abshiru, bergembiralah kalian, berbahagialah kalian. Ada kabar gembira bagi kalian. Hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama. Barusan Allah Subhanahu wa taala buka salah satu pintu dari pintu-pintu langit. Yubahi bikumul malaikah. Allah banggakan dengan diri kalian di hadapan para malaikat. Allah membanggakan hamba-hambanya yang mau duduk di masjid menunggu dari maghrib sampai isya. Yaqul, apa yang disampaikan oleh Allah kepada malaikatnya? Unzuru ila ibadi. Wahai para malaikat-malaikatku, lihatlah hamba-hambaku ini. Qad qadaw fariidah, mereka sudah mengerjakan salat fariidah. Yang sebenarnya kalau mereka sudah mengerjakan salat maghrib saja cukup. Sudah memenuhi apa yang Allah minta. Itu yang wajib. Tapi kata Allah, wa hum yantaziruna ukhra. Sekarang mereka tidak pulang. Nunggu salat setelahnya, yaitu salat isya.
Maka hadis ini bisa menjadi pengingat bagi kita, nambah motivasi diri kita. Ketika diri kita memang tidak punya kesibukan, kita sempatkan untuk duduk di masjid. Ada pengajian, alhamdulillah. Tidak ada pengajian, berzikir, baca Al-Quran. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan seperti ini. Disebutkan oleh Nabi SAW ketika seseorang duduk di masjid, dia dianggap sedang sholat selama dia menunggu sholat, selama dia dalam kondisi suci, tidak berhadas. Malaikat akan selalu mengatakan selama itu juga, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia ya Allah. Ini salah satu yang sering membuat kami berusaha untuk betah di masjid. Cuman ya kadang-kadang kita punya kesibukan, atau mungkin harus bantu di rumah, ngurus anak, segala macam. Ya. Namun ketika kita sudah diberikan kesempatan, peluang, kita sempatkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang beruntung, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Kita berdoa semoga Allah jadikan niat kita ikhlas, karena itu tujuan utamanya. Kita tidak berharap pujian, tidak berharap balasan duniawi. Yang kita tunggu di sini hanya memang mau sholat, mau ngaji, mau mendapatkan faedah. Maka ketika ada pengajian dimanfaatkan. Kalau di Masjid Al-Marzuq ini ada Rabu malam Kamis bersama kami, kemudian Jumat malam Sabtu bersama Ustaz Salam Rusyad hafizahullah ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan pembacaan hadis kita yang seperti biasa, melanjutkan hadis yang kemarin. Sekarang kita sudah sampai pada hadis yang ke-24 dari Arba'in Nawawiyah, hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang bisa kita katakan wajib diketahui. Hadis jumlahnya banyak, ribuan, ratusan ribu atau puluhan ribu. Ya. Ada beberapa hadis-hadis yang memang dijadikan oleh para ulama dikategorikan sebagai pondasi agama. Di antaranya hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, kurang lebih 40 sekian hadis, ya. Dan itu yang kita harapkan, ya, kita bisa membacanya minimalnya 1 kali, pernah mendengarnya, syukur-syukur kita murojaah, kita ulangi, ya. Setelah dari pengajian ini, barangkali sebagian dari kita ada yang belum paham, dengarkan lagi kajian dari ustadz yang lain, dari YouTube atau dari kesempatan yang lain, atau di majelis-majelis di masjid yang lain yang membahas tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Baik, hadis yang ke-24 diriwayatkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sebenarnya seperti biasa kita ingin singgung tentang sahabat ini, namun karena hadisnya cukup panjang, jadi kita skip saja langsung isi hadisnya. Kata beliau, An Abi Dzar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla. Nabi riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Yang akan diucapkan oleh Nabi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, namun yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Karena kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan ajarannya, nasihatnya kepada umatnya selain dalam Al-Quran, ada dalam hadis Qudsi. Disebut dengan hadis Qudsi karena memang tidak ada di dalam Al-Quran. Diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu poin sebenarnya yang dibahas oleh para ulama hadis Qudsi ini, apakah
makna dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala, artinya isinya dari Allah sekaligus lafaznya, kata-katanya juga dari Allah, atau maknanya saja yang dari Allah namun lafaznya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka khilaf di antara para ulama, namun yang kuat pendapat yang mengatakan bahwasanya hadits qudsi adalah maknanya saja yang dari Allah, lafaznya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antara hasil dari khilaf ini adalah kita tahu bahwasanya hadits qudsi beda dengan Al-Qur'an. Hadits qudsi ya, maknanya sama dalam riwayat yang lain, dalam kitab yang lain bisa diucapkan dengan lafaz yang beda. Itu berarti ya, lafaznya tidak disepakati. Adanya khilaf di antara para perawi sehingga membuktikan bahwasanya lafaznya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang membedakan adalah kalau Al-Qur'an lafaznya menjadi ibadah ketika kita lantunkan. Ketika kita membacanya saja ya, tanpa mempelajari tafsirnya atau yang lainnya, cukup membacanya saja sembari mentadabburi menjadi ibadah yang pahalanya setiap satu huruf diganjarkan 10 kebaikan. Adapun hadis-hadis qudsi maka lafaznya tidak dijadikan ibadah hanya dengan tilawahnya, yang satu pahalanya diganjar 10 kebaikan, tidak seperti Al-Qur'an. Nah, ini sedikit tentang pembahasan tentang hadis qudsi. Sekarang apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, annahu qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan ini maknanya begitu dalam sekali. Ada salah seorang tabi'in namanya Al-Khawlani. Saya lupa nama lengkapnya. Beliau ketika mendengarkan hadis ini beliau tersungkur sampai berlutut. Saking begitu memukulnya isinya, membuat diri kita malu pada diri kita sendiri. Karena di antara maknanya nanti adalah bahwa begitu besar karunia Allah Subhanahu wa taala, kita hidup nyaman, tentram, terpenuhi, itu semata-mata bukan karena usaha kita, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman juga haram bagi kalian semua. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim antara satu dengan yang lain. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaitu, setiap dari kalian itu orang yang sedang tersesat sebenarnya, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah dan petunjuk. Fastahduni ahdikum, oleh karena itu mintalah hidayah padaku, niscaya aku berikan hidayah ini kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i', setiap dari kalian itu sebenarnya lapar, tidak punya makanan. Illa man at'amtu, kecuali orang yang aku berikan makanan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan padaku, aku berikan makan. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuh, wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian sebenarnya telanjang, tidak punya pakaian, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian padaku, aku berikan kalian pakaian. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, setiap hari, setiap malam kalian berdosa kepadaku. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'ah, tapi ketahuilah, aku ampuni semua dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku berikan ampun kepada kalian. Ya ibadi,
"Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Seandainya, kata Allah, seluruh dari kalian, manusianya, jinnya, dari yang terdahulu, makhluk yang pertama sampai yang terakhir nanti, semuanya bertakwa dan menjadi orang yang paling bertakwa di antara kalian, hatinya satu, nggak ada yang bermaksiat, semuanya bertakwa kepada Allah. Kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak nambah kerajaanku sedikit pun. Tidak nambah dari hartaku, tidak nambah dari kepemilikanku, kekayaanku sedikit pun tidak nambah. Begitu juga sebaliknya. Lau anna insakum wa jinnakum awwalakum wa akhirakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum. Seandainya seluruh manusia dan jin semuanya hatinya satu, maksiat semua. Bahkan hati yang paling maksiat di antara kalian semuanya sama, paling maksiat, paling fajir, paling durhaka kepada Allah. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kata Allah, itu tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaanku, dari kerajaanku, dari kekuasaanku. Aku tidak rugi, kata Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid." Seandainya seluruh makhluk manusia, jinnya, semuanya berkumpul berdiri di salah satu bukit. Fasa'aluni, semuanya minta sama aku. Fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah. Lalu aku berikan setiap yang minta, tak kasih permintaannya. Fulan minta A, saya beri. Fulan minta B, saya beri. Semua orang, manusianya, jinnya, seluruh dunia. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr." Benar-benar tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaanku kecuali seperti air yang dicelup, air laut yang dicelupkan di dalamnya sebatang jarum. Seperti jarum yang dicelupkan dalam laut, diangkat, yang seperti itu saja berkurangnya kekayaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya yang paling utama adalah amalan-amalan kalian. Perhatikan amalan-amalan kalian. Uhsiha lakum. Aku hisab semuanya, satu persatu. Tsumma uwaffikum iyyaha. Lalu aku balas. Aku penuhi. Aku tunaikan balasannya kepada kalian di dunia maupun di akhirat. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapati lembaran-lembaran hidupnya penuh dengan amalan-amalan yang baik, falyahmadillah, maka dia mengucap alhamdulillah, karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Allah tutup firman-Nya dengan mengatakan, namun barang siapa yang mendapatkan lembaran-lembaran amalnya penuh dengan amalan-amalan yang buruk, maka janganlah dia salahkan kecuali dirinya sendiri. La yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Subhanallah. Begitu tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam hadis ini bagaimana besarnya karunia Allah kepada kita dan bagaimana fakirnya kita terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini di antara pokok ajarannya adalah agar diri kita selalu menggantungkan semua kebaikan dan keburukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kebaikan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diberi, kita ingat bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dijauhkan dari keburukan, minta sama Allah. Ketika kita berhasil diselamatkan dari sesuatu keburukan, jangan sandarkan pada diri sendiri, tapi sandarkan bahwasanya itu dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas sedikit kalimat per kalimat dari hadis ini. Dari awal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni haramtu dzulma." Sungguhnya aku haramkan kezaliman ala nafsi, atas diriku sendiri.
Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang dirinya untuk berbuat zalim. Menahan dirinya untuk berbuat zalim. Walaupun kita tahu bahwasanya Allah mampu untuk berbuat zalim. Namun zalim itu mustahil muncul atau bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Kenapa? Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama, zalim itu di antara maknanya menggunakan atau melakukan bertindak atas hak milik orang lain tanpa seizin orang lain. Ya, merusak, mengambil, merampas, di antara makna zalim. Tapi semua yang kita miliki semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim. Yang kedua, kita katakan bahwasanya Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri, padahal Allah mampu. Jelas Allah mampu. Karena bisa kita katakan tidak ada poin yang penting ketika Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya kalau Allah tidak mampu. Sama aja kalau kita katakan ana tidak boleh makan daging, tapi ana tidak mampu makan daging, tidak mampu beli daging. Apa tujuannya? Ya. Kecuali kalau ana mampu makan daging, kemudian ana melarang diri ana makan daging, baru ada gunanya ucapan tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala, Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mampu berbuat apa saja. Namun Allah haramkan hal tersebut karena jelas Allah Subhanahu wa taala orang atau zat yang maha adil. Zat yang tidak mungkin berbuat zalim. Dan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya dalam rangka berbuat baik, berbuat ihsan. Ini karunia yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Faedah yang kedua dari jumlah yang pertama atau kalimat yang pertama, Allah selain haramkan kezaliman atas dirinya, Allah juga jadikan kezaliman ini haram bagi hamba-hambanya. Haram bagi hamba-hambanya. Zalim di antara makna yang masyhur adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Atau istilahnya dalam bahasa Arab, wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim. Perbuatan zalim yang keluar dari seorang manusia itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, zalimun li nafsih atau zulmun li nafsih. Dia berbuat zalim pada dirinya sendiri. Yang kedua, zulmun li ghairihi. Seseorang berbuat zalim kepada orang lain. Yang paling pertama kita perhatikan adalah kezaliman pada diri sendiri. Apa mungkin seseorang berbuat zalim pada diri sendiri? Secara zahir tidak masuk akal. Masa ada orang mencelakai dirinya sendiri, merugikan diri sendiri? Ini yang jarang disadarkan oleh orang-orang ketika berbuat dosa. Maka ketahuilah bahwasanya orang ketika berbuat dosa sebenarnya dia sedang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika seseorang sedang berbuat dosa, dia sedang membahayakan dirinya terjatuh di dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zalim, berbuat dirinya sendiri. Maka seseorang sebelum berhati-hati berbuat zalim kepada orang lain, dia berhati-hati dulu berbuat zalim kepada dirinya sendiri dengan berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah." Dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang hukum talak ketika seseorang menceraikan pasangannya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan ketika sudah selesai masa iddahnya, jangan ditahan-tahan sehingga orang tersebut atau istri tersebut tersiksa. Ketika memang kita sudah tidak bisa bersatu dengan istri kita misalnya, qadarullah karena ada sesuatu yang berseberangan, sudah diislah, sudah dicoba cari jalan tengah, berusaha sebisa mungkin agar tidak berpisah. Namun ada saja orang yang akhirnya
mengucapkan kata-kata cerai atau ingin berpisah. Maka kata Allah, la tumsikuhunna diraran li ta'tadu. Jangan kamu paksa dia untuk ditahan sehingga membahayakan bagi dia, merugikan dia. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Dan siapa yang berbuat seperti itu, ya, dia tidak melepaskannya agar dia bisa mencari pasangan yang lain untuk mencari kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi setiap manusia dengan cara menikah. Maka jangan dikira perbuatan tersebut sedang berbuat zalim kepada si wanita tadi atau si pasangan tadi. Kata Allah, faqad dzalama nafsah. Yang berbuat seperti itu sebenarnya sedang berbuat zalim pada dirinya sendiri, karena itu adalah perbuatan dosa. Dari sinilah kita pahami bahwasanya seseorang bisa berbuat zalim pada dirinya sendiri. Dan dosa atau zalim pada dirinya sendiri yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Dosa yang bisa saja seseorang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak bertaubat sampai akhir hayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ampuni dosa-dosa yang lain. Dan memang syirik sebesar-besarnya zalim. Tadi kita katakan, apa zulm? Wad'u syai' fi ghairi mawdi'i, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang yang berbuat syirik, dia sedang meletakkan dan menempatkan suatu ibadah yang harusnya hanya untuk Allah, dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh seorang hamba yang saleh, Luqman Al-Hakim, dalam Al-Qur'an? Kata beliau, "Inna syirka la zulmun 'azim." Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang begitu besar. Maka kezaliman atas diri kita sendiri yang paling pertama kita jauhi adalah perbuatan zalim. Selanjutnya adalah dosa-dosa yang lain, dari mulai dosa yang besar sampai dosa yang kecil. Kita jauhi diri kita dari semua perbuatan dosa yang mana itu adalah dikategorikan sebagai perbuatan zalim pada diri kita sendiri. Yang kedua, zulmun li ghairi, berbuat zalim kepada orang lain. Berbuat zalim kepada orang lain bisa dalam bentuk melukai darahnya, badannya, melukai perasaan dengan ucapan, mencederai kehormatan seseorang, ya, kesucian seseorang, atau merampas harta. Yang kesemua ini dijaga di dalam Islam. Di antara disebutkan dalam ilmu maqasidus syariah, tujuan-tujuan disyariatkannya syariat-syariat yang ada di dalam Islam adalah menjaga 5 hal. Hifdzun nafs, menjaga jiwa agar tidak dilukai, tidak dibunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala haramkan pembunuhan. Allah juga berikan hukuman yang berat. Hifdzul aql, menjaga akal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala haramkan khamr. Karena khamr mencederai akal seseorang. Yang ketiga, hifdzu an-nafs, hifdzu an-nasl, keturunan. Allah Subhanahu wa taala haramkan perbuatan zina. Yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta. Harta seorang muslim dijaga. Allah haramkan pencurian, pemberontakan, perampokan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, harusnya ini yang pertama, karena ini yang paling tinggi, yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Seseorang dilarang untuk berbuat syirik, berbuat kufur, dan lain sebagainya. Yang kesemua ini ketika dilanggar, maka bermuara pada satu dosa, yaitu berbuat zalim. Kalau tidak berbuat zalim pada dirinya, berbuat zalim pada orang lain, dari mulai hartanya, jiwanya, kehormatannya, keturunannya, dan lain sebagainya. Maka seseorang menjaga betul dirinya dari setiap ucapan. Jangan sampai ucapannya menyakiti seseorang. Menjaga sikapnya, jangan sampai menyakiti juga. Menjaga niaganya, usahanya, perdagangannya,
bisnisnya, jangan sampai mengambil harta yang tidak halal bagi dia. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana indahu mazlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm." Barang siapa di antara kalian yang punya kezaliman pada saudaranya, maka hendaknya hari ini dia minta maaf, minta halalnya dari orang yang dia zalimi. Min qabli ayyatiya yaumun la dinar wa la dirham. Sebelum nanti terlambat, sebelum datangnya hari, tidak ada gunanya lagi dinar dan dirham, tidak ada gunanya lagi emas dan perak, tidak ada gunanya lagi real, rupiah, dolar dan lain sebagainya. Tidak bisa dibayar pakai uang. Dibayarnya pakai apa kezaliman itu di hari kiamat? Dengan kebaikan dan keburukan yang kita kerjakan di dunia ini. Ketika kita berbuat zalim pada orang lain, diambil dari kebaikan kita untuk melunasi hutang-hutang kezaliman kita di dunia yang belum dimaafkan. Belum dimaafkan. Sampai kata Nabi SAW, ketika sudah habis kebaikannya tapi kezalimannya masih ada, Allah pindahkan keburukan orang-orang yang zalim, orang-orang yang dizalimi, dipindahkan ke catatan orang yang berbuat zalim. Dan inilah serugi-ruginya orang, sebangkrut-bangkrutnya orang. Ketika Nabi SAW bertanya pada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sebagian ada yang mengatakan man la dinar wa la dirham. Orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, itu orang bangkrut Nabi, orang kere. Karena Nabi SAW bukan. Orang yang bangkrut adalah orang yang nanti datang di hari kiamat. Dia sudah beribadah banyak, sholat, bawa zakat, bawa puasa, bawa zikir. Tapi lisannya tidak dijaga menyakiti orang. Tapi tangannya tidak dijaga menyakiti orang. Hartanya merampas orang dan lain sebagainya. Dialah orang-orang yang bangkrut. Kenapa? Sudah capek-capek beramal, dipindahkan ke catatan orang lain. Maka kita menjaga diri kita dari segala perbuatan zalim. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaitu. Fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, hakikatnya kalian semua adalah orang yang tersesat. Karena kita orang-orang yang jahil. Kenapa orang disebut tersesat? Orang tersesat di jalan. Kenapa? Karena tidak tahu jalan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kalian semua tersesat karena sebenarnya kalian tidak tahu apa-apa. Ya. Akhrajakum min butunikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah keluarkan kalian dari min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu-ibu kalian semua, lahir tidak tahu apa-apa. Lalu Allah lah yang mengajarkan kalian. Allah yang memberikan hidayah kepada kalian. Maka sampai saat ini kita masih dalam kondisi tersesat sampai Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita. Maka kata Allah, fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku berikan kalian hidayah. Dan hidayah yang dimaksud ini adalah hidayatut taufik. Yang benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, pernah kalau tidak salah kita singgung, hidayah ada dua macam, ada hidayatul irsyad, ada hidayatut taufik. Hidayah irsyad, hidayah dalam bentuk bimbingan. Dalam bentuk bimbingan, ajakan, arahan, ajaran, maka manusia bisa memberi hidayah ini. Nabi SAW mengajak, berdakwah, seorang ustadz, seorang kiai, seorang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya. Ini namanya hidayatul irsyad. Tapi hanya sebatas ajakan. Diterima atau tidaknya, orang tersebut menerima ajakan tersebut atau tidaknya, itu berkaitan dengan hidayatut taufik. Allah yang menentukan. Yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka kita lihat kadang-kadang ya, ada orang keluarganya misalnya soleh. Orang tuanya, ibunya, anak-anaknya, tapi ada satu anggotanya yang beda sendiri. Kok bisa? Orang tuanya rajin sholat, orang tuanya rajin zikir, ngaji, pengajian segala macam. Akhlaknya baik, tapi ada satu orang yang dari keluarga tinggal di rumah sama, satu rumah, beda sendiri. Bahkan mungkin kurang menjaga sholat atau banyak melakukan hal-hal yang keliru. Kenapa? Karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kalau kita melihat ada saudara kita yang masih belum mendapat hidayah kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan malah kita merasa bangga. Bukan malah merasa kita rendahkan orang tersebut, ya. Malah sepatutnya kita langsung merasa alhamdulillah, kita termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala tolong. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah kepada kita, bisa dikatakan tidak ada yang jamin Bapak Ibu bisa hadir di Masjid Al-Marzuq ini untuk sholat berjamaah bersama imam, ikut pengajian, duduk bersama teman-teman yang soleh, beriman. Kita lihat di luar sana banyak orang yang masih bergelimang dengan kemaksiatannya, banyak yang masih bergelimang dengan kesibukannya, tidak peduli dengan sholatnya dan lain sebagainya. Maka kita selalu diajarkan dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ketika dibacakan ayat ini oleh imam atau ketika kita sholat sendiri, kita resapi bahwasanya kita minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita benar-benar fakir dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Yang masih berkaitan ini juga bahwa sebenarnya kita di dunia ini kelaparan, tidak punya apa-apa karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita kecil, kita tidak bisa cari uang sendiri, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rizki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Allah sudah jamin semua rizki setiap makhluk yang berjalan di muka bumi ini. Sekalian kita sebutkan kalimat yang kedua karena berkaitan, kullukum 'arin, kata Allah setiap dari kalian juga telanjang aslinya. Ketika kita lahir, enggak ada orang lahir sudah berpakaian, ya. Semuanya dalam kondisi telanjang. Dan begitu seterusnya, kita fakir. Sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kita pangannya, berikan kita sandangnya, dan seterusnya. Maka kita butuh sekali karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ini karunia yang tidak kalah berharganya lagi dari Allah Subhanahu wa taala pada kita. Wahai hamba-hambaku, kalian itu selalu berbuat salah, tukhti, berbuat dosa, siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Di antara karunia Allah, sayangnya Allah, Allah ampuni semua dosa. Selama orang tersebut minta ampun, Allah janji Allah ampuni. Maka kata Allah, fastaghfiruni, jangan sungkan untuk minta ampun. Aghfir lakum, aku ampuni kalian. Dari mulai dosa kecil sampai dosa besar. Termasuk dosa syirik. Allah katakan dosa syirik tidak diampuni ketika seseorang tidak minta ampun, tidak bertaubat. Ketika seorang bertaubat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala ampuni. Awalnya non muslim, sekarang berstatus muslim, masuk Islam, menjadi mu'alaf. Awalnya menyembah patung, menyembah berhala, menyembah salib dan lain sebagainya. Dapat hidayah masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Allah berikan ampun. Hapus semua masa lalu dia. Nah, kita perlu tahu bahwasanya dosa ada 3 macam. Ya. Yang pertama dosa kecil, yang kedua dosa besar, yang ketiga dosa syirik dan dosa kufur. Dari segi pengampunan, ya, dari segi pengampunan. Kata para ulama, dosa syirik atau dosa kufur, kata para ulama sepakat tidak akan diampuni kecuali orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun. Kalau tidak minta ampun tidak akan diampuni. Ijma' ulama, disepakati oleh seluruh ulama. Maka ketika seorang berbuat syirik, dia harus meminta ampun kepada Allah. Dengan berbagai macam syiriknya, ya. Dari mulai ibadah atau kepercayaan, ya, tatayur, tahayulnya, percaya terhadap dukun, peramal dan lain sebagainya. Menyembah jin, berkurban untuk jin, menyembelih, ya, sesajen dan lain sebagainya, atau menyembah kubur. Semua perbuatan syirik ini harus minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, dosa besar. Dosa besar ini khilaf di antara para ulama. Apakah wajib bertobat sehingga diampuni oleh Allah atau tidak? Yang jelas orang yang bertobat minta ampun kepada Allah, Allah berikan ampunan. Allah berikan ampunan. Ini yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya dosa besar juga harus bertobat. Sebagian besar di antara mereka mengatakan bahwa dosa besar harus bertobat. Harus minta ampun kepada Allah, mengakui kesalahannya, berusaha untuk melepas dosa tersebut
berjanji untuk tidak mengulanginya. Dan kalau ada hak yang belum dikembalikan, hak manusia, maka harus dikembalikan. Barulah Allah Subhanahu wa taala ampuni. Taubat. Walaupun ada juga yang mengatakan dosa besar bisa saja Allah Subhanahu wa taala ampuni dengan karunia-Nya. Dan itu menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ketika kita katakan bahwasanya ada orang dosa besar, mencuri misalnya, atau berzina misalnya, atau membunuh misalnya, maka tidak boleh kita katakan dia langsung kafir. Bahaya, hati-hati. Ya. Karena kafir konsekuensinya apa? Kekal di dalam api neraka. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah sepakat siapapun yang memiliki keimanan, meskipun dia berbuat dosa setinggi apapun, sebesar apapun, maka dia berhak masuk surga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah siksa dulu. Kalau Allah berkehendak yang lain, Allah langsung ampuni dia. Jadi tidak boleh kita vonis orang yang berbuat dosa besar, orangnya kekal, orangnya disiksa, orangnya kufur. Tapi kita katakan orang yang berbuat dosa pada dasarnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun statusnya nanti di akhirat, maka di bawah kuasa Allah. Kalau Allah berkehendak disiksa, disiksa. Kalau dia punya keimanan, pasti suatu saat akan diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau Allah berkehendak yang lain, dengan karunia dan rahmatnya, bisa saja orang tersebut langsung masuk surga atas kehendak Allah. Dan tidak ada yang menghalangi, melarang Allah, apalagi memaksa Allah. Ya. Barangkali jamaah pernah dengar ada satu kisah. 2 orang bersaudara. Yang satu soleh, yang satu toleh. Yang satu soleh, ahli ibadah, baik akhlaknya. Yang satu lawan katanya. Yang soleh setiap hari nasihatin saudaranya yang melenceng ini. Nah, kisah ini dikisahkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya si soleh ini capek, udah bosan, kapok. Kata dia, sudahlah, kamu tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata si soleh tadi. Subhanallah, kata Nabi SAW, di akhirat atas izin Allah, yang soleh dimasukkan ke dalam neraka, yang toleh dimasukkan ke dalam surga. Dan ini sahih hadisnya. Kenapa kok bisa? Karena yang soleh ini mendahului kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia yang melarang Allah mengampuni siapapun? Maka bahaya ketika seseorang memvonis Allah tidak akan merahmati, Allah tidak akan mengampuni. Bahaya, hati-hati. Tapi kalau kita mengatakan dosa ini, hukumannya ini, ya boleh secara umum. Tapi tidak boleh memvonis seseorang perorangan. Tidak boleh. Jangan sampai kita mendahului kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang toleh tadi, yang melenceng tadi masuk surga karena karunia Allah. Karena sayangnya Allah. Mungkin di dalam hatinya dia merasa bersalah, dia ada keimanan. Meskipun berdosa dia merasa bersalah di hadapan Allah, dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang lain. Ada seseorang, dia tidak punya kebaikan sedikit pun. Isinya dosa. Dan ini dalam hadis yang sahih juga kalau tidak salah. Orang tersebut kemudian berwasiat kepada keluarganya. Berwasiat kepada keluarganya, tolong ketika saya mati, bakar saya, jasad saya, kemudian dibagi-bagi. Dibuang di laut, dibuang di gunung, dibuang di lembah. Ternyata kata Nabi SAW, ketika di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Kenapa? Karena yang dia lakukan karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, saya pengen dibangkitkan oleh Allah lagi. Saya takut siksanya Allah, katanya. Jadi dia berharap, dia mengira ketika abunya dipisah-pisah, dia bakal selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan rasa takutnya itu Allah Subhanahu wa taala ampuni. Maka sekali lagi, sebesar apapun dosa kita, kita tidak pernah putus asa atas rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la tusrif qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit insyaallah setelah azan. Tafadhal Pak. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dosa yang ketiga yaitu dosa kecil. Ya, setelah dosa syirik yang diampuni harus dengan taubat. Dosa besar sebagian besar ulama mengatakan juga harus dengan taubat.
Yang ketiga adalah dosa kecil. Dosa kecil ini seorang juga dianjurkan untuk bertaubat. Namun bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kecil otomatis dengan amal-amal soleh. Ketika kita menjaga amal soleh kita, Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kecil kita. Tambah banyak ya amal-amal soleh yang fadilahnya menghapus dosa. Seperti puasa Arafah, menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura. Kemudian Nabi SAW mengatakan as-salawatul khams, salat 5 waktu. Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya. Wal jum'atu ila jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya. Mukaffiratun lima bainahun, akan menghapus segala dosa-dosa di antara keduanya. Lima sytuni badil kabair, selama menjauhi dosa-dosa besar. Kata para ulama, yang dihapus otomatis adalah dosa-dosa kecil. Namun bukan berarti kita tidak dianjurkan bertobat. Ketika kita sadar dosa-dosa kecil kita lakukan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mencintai orang-orang yang kembali kepada Allah, minta ampunnya, meminta rahmatnya dengan selalu bertobat, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan selalu menerima taubat setiap hambanya yang tulus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Potongan hadis berikutnya menjelaskan tentang besarnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan bertambah dengan kesolehan seluruh makhluknya dan tidak akan berkurang dengan kemaksiatan seluruh makhluknya. Kata Allah, seandainya seluruh manusia dan jin dari awal sampai akhir semuanya bertakwa, bahkan memiliki ketakwaan yang paling tinggi, tidak akan menambah kerajaan dan kekuasaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sebaliknya, kekayaan Allah tidak akan berkurang meskipun seluruh dunia semuanya kafir, semuanya maksiat, semuanya fajir. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa dirugikan sedikit pun. Sehingga kita beramal sebenarnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk diri kita sendiri. Kita sedang membebaskan diri kita dari api neraka. Kita sedang menyelamatkan diri kita agar masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa dengan setiap amal kita mengharap karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara lagi maknanya kebesaran dan keluasan karunia Allah, seandainya seluruh manusia minta kepada Allah dan setiap permintaan Allah kabulkan, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah kecuali seperti air yang terambil oleh jarum yang setelah dicelupkan di dalam lautan yang begitu luas. Sedikit air itulah berkurangnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngaruh. Sehingga kita ketika butuh apapun, jangan sungkan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya remeh, semuanya kecil. Apapun yang kita minta, ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak kabulkan, Allah kabulkan. Dari urusan dunia maupun urusan agama. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala tutup firman-Nya dengan mengatakan, "Innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyah." Sungguhnya amalan-amalan kalian yang telah kalian kerjakan, aku hisab lalu aku balas. Kata Allah, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Yang dia lihat alhamdulillah dirinya banyak berbuat baik, alhamdulillah salatnya dijaga, alhamdulillah puasanya yang wajib dijaga, bahkan ada puasa sunnahnya, zakatnya, umrohnya, hajinya dan lain sebagainya. Kata Allah, falyahmadillah. Ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena amal itu sendiri adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika penduduk surga masuk surga? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Ketika mereka masuk surga, mereka mengatakan alhamdulillah yang telah memberikan kami petunjuk untuk beramal saleh. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita tidak akan menjadi orang yang lurus, yang saleh kecuali ketika Allah berkehendak hidayah bagi kita. Sehingga ketika kita sudah beramal pun kita mengakui bahwasanya itu karunia Allah. Ketika kita melihat diri kita alhamdulillah termasuk orang-orang yang menjaga salatnya, bukan berarti kita ujub, kita berbangga diri, tidak. Melainkan selalu
gantungkan, kaitkan semua kebaikan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapati catatan amalnya tidak baik, maka ketahuilah bukan Allah yang zalim, tapi dirinya sendiri yang berbuat zalim. Allah tidak bakal ngasih kalian hukuman atas dosa orang lain. Ketika seseorang dihukum, ya karena dosanya sendiri, ya karena kesalahannya sendiri. Sekali lagi, hadis ini mengajak kita untuk selalu meminta kepada Allah. Dari mulai urusan duniawi sampai urusan akhirat, sampai urusan agama kita. Kita fakir, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ketika beliau dikejar-kejar dari bangsa Qibti sampai di tempat Madian, beliau tidak punya apa-apa. Beliau minta kepada Allah, ya Allah, aku fakir terhadap karunia. Allah berikan Nabi Musa rizkinya, Allah berikan makan, Allah berikan kebutuhannya, dengan dipertemukan dengan dua orang perempuan yang memiliki seorang bapak yang baik, kemudian dinikahkan dengan salah satu dari perempuan tersebut. Termasuk juga urusan akhirat. Karena sekali lagi, di antara rizki yang besar bukan rizki yang zahir saja. Kadang-kadang kita lebih fokus ke rizki yang berbentuk zahir, yang berbentuk urusan duniawi saja. Ya. Padahal kita sedang diberikan rizki juga ketika hati kita beriman kepada Allah, ketika hati kita tenang dengan sholat, ketika hati kita mudah terpanggil, ketika sang muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah rizki yang lebih besar daripada rizki yang sebatas dalam urusan duniawi saja. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati kita. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma yuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma yuhawwinu 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.